Bismillahirrahmanirrahim. Inilah akhlakul ulama yang dicontohkan oleh para habaib kita terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lil alimi idza ja'ahu may yatlubul ilma ayyandura fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun penting kanggone tiyang alim nalikanipun wonten santri belajar utawi dateng tiyang alim wonten santri kepingin nimba ilmu dateng kiai dateng ulama niku akhlakipun kiai niki pripun. Masyaallah, ini dipun terangaken dening Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Mila pertama nalikane wong alim niku dituntekani santri kepingin belajar, karena santri sing belajar niku macem-macem didelok sik, ditingali dulu. Setunggal fa in kana farighan wa muta'ahilan li fahmil ilmi falyamurhu bi qiraatil kutubi. Nalikane santri ingkang dugi menika santrine memang longgar, kesempatan ada, tiyang iki saged dibimbing, saged faham kalian ilmune para ulama. Setunggal fal ya'murhu bi qiraatil kutub, maka ajarkan atau perintah santri itu untuk satu membaca kitab. Diajari baca kitab, diajari ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu-ilmu sing ada teng kitab-kitab ulama-ulama terdahulu ditancapkan teng dodone mereka ini. Nek santrine longgar, santrine memang niat belajar ilmu, santrine memang kepingin untuk ilmune para ulama. Niku digembleng kitab-kitab, digembleng kitab kuning, ilmu nahwu shorof dan lain sebagainya. Menikalah caranipun ulama ngajaraken ilmu dumateng santri. Sing nomor kali wa in kana amiyan yaqsidu ayyata'allama ma la budda lahu minal ilmi fal yulaqinhu dzalika talqinan. Sing nomor kalih nek tiyang santri ingkang dugi menika tiyang amia, tiyang umum, tiyang yang mboten ngerti ilmu agama, kepingin belajar salat umpamane, kepingin belajar wudu umpamane, kepingin belajar ngedusi mayit jenazah umpamane, fal yulaqinhu dzalika talqinan. Mula kanggone kiai, kanggone ulama inggih menika kudu nelkin, kudu nuntun carane syahadat sing bener niku pripun, carane salat sing bener niku pripun, carane wiritan niku pripun, kudu dituliske, kudu dituntun, kudu dibarengi. Sing nomor kali wal yu'allimhu wa yufhimhu, sing nomor kali kudu ngajari, sing nomor telu memberi kefahaman. Jadi telu kewajibane kiai niku, nuntun, ngajari, ben faham. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jenenge ngenehi faham wong niku nek wong umum niku diwenehi kefahaman ilmu niku kadang-kadang ya lagi paham nek wis 10 tahun, wonten lagi paham nek wis setahun, kadang-kadang wis 30 tahun ya urung paham. Niku memang sing damel paham, sing maringi ilmu, sing buka niku Gusti Allah. Milane paham niku sekedik ditambah lagi, tambah ilmu lagi, tambah lagi, terus suwe-suwe dadi paham. Ingkang nomor sekawan
wa yakhtasira lahu al-amra. Nomor sekawan kewajibanipun ulama inggih menika supaya yen nerangke bab-bab perkara agama niku sing simpel-simpel, sing ringkes-ringkes. Ojo bertele-tele. Tiyang dereng saged salat wis diajari ilmu tasawuf. Tiyang dereng saged salat wis diajari carane kenal Allah. Lho niki dawa niki ya. Tiyang sakniki niki macem-macem. Kadang-kadang tiyang mboten ngerti nahwu, mboten ngerti sorof, mboten ngerti bahasa Arab, wis bahas tafsir, wis iso banding-bandingke kitab Quran dengan kitab Injil. Masya Allah. Sampai saat ini wonten tiyang bahas nek Nabi Muhammad itu nabi tenan apa ora, niku perlu didebatkan. Masya Allah. Sing bahas ngeten iki tiang-tiang mboten ngerti agama. Nun sewu kadang-kadang tiang beda agama bahas masalah Islam. Iki mboten nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang nomor 6, ingkang nomor 7. Wala yutawwila alaihi bi qiraatil kutub allati asahu la yafhamuha wala yafraghu laha wala yahtaju li aksari ma fiha. Ora usah diterangke masalah kitab-kitab sing dhuwur-dhuwur, sing gedhe-gedhe. Piye iki mangane kitab semene gedene niku. Ndelok kitabe maupun wedi. Wah, lho kitabe kaya tokolan ngeten iki. Ora usah diterangke. Dipejeng saja di kamar, dipejeng saja di lemari. Biar kitab itu urusannya ulama, urusannya para kiai. Fa inna hajatal ammati minal ilmi laisat syai'an kasira. Krana hajate tiyang umum niku masalah ilmu agama mboten butuh perluasan tentang ilmune ulama, cukup inggih menika kewajiban-kewajiban ingkang gampang-gampang kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah malih sekali lagi. Jadi orang alim kalau kedatangan santri mau belajar ilmu agama supaya dilihat dulu. Kalau santrinya memang kepingin belajar ilmu agama yang luas dan dia memang ada waktu, cukup umur, dan dia bisa kesempatan dikasih faham ilmunya ulama, maka ajarkanlah kepada mereka supaya mereka benar-benar bisa membaca kitab-kitab ulumus salaf, ya, kitab-kitab Al-Quran, kitab fikih, kitab hadis, kitab ilmu-ilmu yang lain yang bangsane ilmu ulama, ya. Karena apa? Ulama itulah sumbernya ilmu, ulama itulah pewaris para nabi, ulama itulah yang bisa membuat manusia akan menjadi baik. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Umpama di dunia ini tidak ada ulama, maka manusia dan kerbau dan sapi itu tidak ada bedanya, ya. Maka manusia akan terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebab ilmunya para ulama. Yang kedua, apabila santri yang datang itu orang umum, orang awam, maka kewajibanmu yang pertama harus mengajarkan ilmu, harus menuntun, kemudian harus memberi faham. Nomor berikutnya supaya ilmu yang ringkas-ringkas, yang nomor 5 tidak terlalu panjang tentang masalah ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, sebab hajatnya orang umum itu tidak seperti hajatnya orang-orang alim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lil ulama'i khususan minhum ulatul ahkami ayyu'tu ammatal muslimina indal ikhtisam ilaihim wa yukhawifuhum bima warada anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam minat tasdidat wa tahdidat ta'awa al-kadibah wa syahadatiz zur wal aimanil fajirah wal muamalatil fasidah mislur riba wa ghairihi wa yuzakkiru lahum ba'da ma warada fi syar'i min tahrimi hadhil umuri wa syiddatil iqabi biha wa dzalika li ghalabatil jahli wa syiddatil hirsi wa qillatil mubalati bi amrid din. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, penting sekali bagi ulama dan umara supaya bergabung menjadi satu. Ulama dan umara tidak boleh pisah, harus menjelaskan tentang hukum-hukum dan hukum-hukum yang bersumber dari ulama ini supaya disampaikan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi, wa yambaghi lil ulama'i wa khususan minhum ulatul ahkami ayya'idhu amatal muslimina indal ikhtisami ilaihim, yaitu supaya ulama dan umara ini memberi mau'idhah, memberi pengertian kepada orang umum khususnya orang-orang Islam supaya ditakut-takuti, dan nakut-nakutinya itu bukan dengan ancaman, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan, tapi apa? Tentang yang berhubungan dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Satu, yang pertama yaitu masalah kesaksian yang bohong. Jangan sampai kita ini membiasakan bohong. Nomor dua, kesaksian dan sumpah palsu, ya, menjadi saksi membenarkan orang yang salah, menyalahkan orang yang benar. Ini karena ini sangat-sangat berbahaya. Wa yudzakiru lahum ba'da ma warada fi syar'i, dan supaya ulama dan umara itu memberi pelajaran kepada mereka tentang syariat Islam. Jadi syariat undang-undang negara, undang-undang agama ini bukan hanya ulama, juga umara juga harus ikut memikirkan. Karena apa? Wa dzalika li ghalabatil jali wa syiddatil khirsi wa qillatil mubalat bi amriddin. Karena pada umumnya orang itu kepingin makan, bisa makan sehari-hari, tidak peduli mau halal atau mau haram, apakah benar apakah salah, yang penting dia bisa makan. Wa kam min amin innal muslimina idza sami'a tahrimal kadhibi bid da'awa wasyahadat wal aiman yarji'u an syai'in qad azama alaihi min dzalika. Karena apa? Umumnya orang itu tidak ngerti diharamkannya, bahwa bohong itu adalah tidak benar, sumpah palsu itu tidak benar. Orang umum itu mengatakan yang penting aku menang, yang penting aku dapat uang. Wal iyadu billah. Kalau ini sudah menjadi mendarah mendaging, na'udzubillah, darahnya dan dagingnya nanti akan disaksikan atau menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pertumbuhan darah kita, pertumbuhan daging kita ternyata tercampur dengan barang-barang yang haram. Akhirnya apa? Akhirnya setelah kita nanti kembali kepada Allah, ternyata dihisab di badan kita, di darah kita, di daging kita, ternyata semuanya barang yang haram. Na'udzubillah, semua haram. Akhirnya dituntut di hadapan Allah. Akhirnya mereka nanti ditanya oleh para malaikat, kenapa kau bisa seperti ini? Karena saya dulu memang tidak pernah diajarkan oleh para alim ulama. Inilah
hal yang kita khawatirkan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.